Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa besok hari ke-15, jadi hampir setengah bulan kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Hari ini hari ke-14. Artinya selama 13 hari sebelumnya Pak Abu sudah memberikan cara-cara bagaimana kita menjalani sholat yang tenang, khusyuk, bisa merasakan getaran Allah, merasakan bagaikan hamba bertemu dengan rajanya dan merasa nyaman sekali duduk di tikar sholatnya. Dan suatu hal yang memang itu bisa dipelajari. Khusyuk bukanlah suatu hal yang sulit menurut Pak Abu. Itu sebabnya hari ini kami membawa Anda untuk masuk ke topik yang ke-14, yaitu ketenangan dan tumakninah dalam sholat. Assalamualaikum Pak Abu Sangkan. Waalaikumsalam. Dalam keajaiban sholat hari ini kita kehadiran tamu dari pengajian Ar-Rahman Tangerang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Kata Bapak Ibu, saya suka nonton Pak Abu Sangkan, tapi sambil goreng tahu, gitu kan. Jadi nggak sempat untuk praktek. Mudah-mudahan di sini dapat praktek ya Pak Abu, insya Allah. Pak Abu, silakan Pak Abu. Ketenangan dan tumanina. Dasar yang kita akan lakukan adalah kita bacakan sebuah hadis Nabi ketika sholat. Rasulullah mengatakan begini, setiap sholat kita diwajibkan untuk tumakninah, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan. Jadi ketika kita rukuk, hatta tatma'inna. Bahkan dijelaskan rukuknya seperti apa. فَإِذْ رَكَعْتَ فَضَعْ رَحَاتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِجْ أَصَابِعَكَ ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلَّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ. Jadi apabila rukuk, orang diperintahkan oleh Allah adalah letakkan tanganmu di lututmu, lalu bukalah jemarimu, lalu diamlah sejenak sehingga terasa tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Terus kembali pada tempatnya. Sumarfa hatta ta'tadila, sehingga engkau beri tepat, jadi nggak terburu-buru, sehingga tulang-tulangmu kembali pada tempatnya. Tumakninah. Jadi satu gerakan-gerakan semua yang rileks, yang nyaman sebenarnya. Hari ini ada tatmain, ada tenang, ala bidzikr tatmain qulub. Ada ketenangan fisik, juga ada ketenangan batin. Dua aspek dalam sholat yang harus terjadi. Makanya dua aspek ini harus dilakukan betul-betul ketika kita melakukan ketenangan-ketenangan. Makanya Allah mengatakan, kalau kita percaya Al-Quran, Al-Quran tidak pernah bohong. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak pernah salah, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kata Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir hatimu pasti tenang, berarti yang tidak tenang dalam sholat berarti salah. Orang berzikir yang hatinya tidak tenang berarti salah. Makanya saya heran mengapa banyak orang stres. Malah dia pakai obat penenang, dia pakai morfin. Bahkan banyak orang sholat tetapi hidupnya tidak tenang. Berarti telah mengingkari kenyataan Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak pernah ragu-ragu tentang isinya. Al-Quran sekali berkata tidak pernah bohong. Mengapa? Tapi kita tidak dapat. Kita tidak pernah membuktikan, menyaksikan Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi orang bertakwa. Ketika Al-Quran mengatakan hanya dengan berzikir hatimu tenang, berarti ketika berzikir sampai merasakan tenang. Kita buktikan tenang itu ada. Itu yang terjadi. Usta'inu bisabri wa salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk itu ada. Siapa khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Adalah orang yang meyakini bahwa Allah ada di depan kita dan kita berjumpa kepada Allah itu dan kepada Allah kita kembali. Nah, hari ini bagaimana kita mempraktekkan rasa tenang itu? Jadi saya katakan bahwa Rasul menyuruh mengulang orang ketika sholatnya salah, sehingga dibetulkan ketika tangannya nempel ke tanah kemudian diangkat.
Baik, kami akan kembali sesudah ini. Silakan Anda yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan untuk bertanya sesuai dengan topik hari ini, yaitu ketenangan dan tumaninah dalam sholat. Anda bisa menghubungi 02158304050. Tetaplah dalam keajaiban sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. 02158304050 terbuka untuk Anda. Bagi Anda yang ingin berdiskusi dengan Pak Abu Sangkan tentang topik hari ini, yaitu ketenangan dan tumaninah dalam sholat. Sebelum Pak Abu akan mempraktekkan bagaimana mempraktekkan ketenangan dan tumaninah dalam sholat itu, ada satu testimoni dari Bapak F. Manan di Jogja. Beliau penderita hipertensi, tetapi sesudah mengalami rasa tenang, berubah semua perjalanan penyakitnya sampai akhirnya bisa hidup dengan sehat. Seperti ini ceritanya, silakan. Saya dulu pada tahun-tahun sebelum tahun 2007, saya sering tensi saya tinggi, penyakit darah tinggi saya ada. Dianjurkan sama dokter, saya diharuskan untuk selalu minum obat setiap hari. Tapi setelah saya mengenal sholat khusyuk dan dikenalkan cara-caranya dengan sholat khusyuk, alhamdulillah dengan pengenalan sholat khusyuk dari segi jasmani saya sehat, dari segi rohani saya ada kepasrahan. Dari segi jasmani dengan gerakan-gerakan sholat yang mulai dari takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk iftirash itu ada tumakninah, sehingga jantung memompa darah pada waktu sujud dan rukuk itu akan ringan, sehingga darah jantung memompa darah yang aliran ke otak jadi ringan. Nah, itu dampaknya bagi saya adalah tidak pernah pusing lagi. Dari segi rohaniah, karena dari sholat khusyuk itu ada tumakninahnya, sehingga dari segi rohaniah ada kepasrahan, pasrah total pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada di dalam dada ini adanya dada lapang, sehingga hati akan menjadi tenang, tentram, sehingga berdampak pada gerakan jantung jadi normal, sehingga tensi saya sampai saat ini mulai dari awal tahun 2008 saya kenal, alhamdulillah saya latihan 2 kali sudah bisa saya rasakan sampai saat ini tensi saya normal. Pak Manan, terima kasih banyak testimoninya, semakin meyakinkan kami semua bahwa tumaninah dan tenang itu penting dari sholat, akan berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Pak Abu, silakan Pak Abu. Ya, ada sebuah ketenangan sebenarnya. Kenapa saya awali harus dari dalam, Mas Anas? Kalau kita nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada kemauan dan melibatkan hati, saya bilang, pikiran, tubuh. Orang yang pasrah, pasti tubuhnya tenang. Coba perhatikan orang yang nggak nerima tentang sakitnya. Ternyata orang yang sakit tidak nerima itu lebih cepat makin sakit. Ya. Walaupun dia berdoa, tapi dia berdoa sama Allah, dia terima. Ya Allah, saya sakit nih. Oh, semakin dia bilang, ya Allah, semakin saya sakit, semakin dia sakit. Kenapa? Dia nggak terima terhadap sakitnya. Jadi ada kesan berbeda ketika kita mengatakan, ya Allah, saya ini sakit. Bahkan Allah suruh bayangin, ya udah 4 tahun, ya Allah. Beda dengan dia nerima, ya Allah, saya nerima sakit saya. Lihat proses tubuhnya. Saya ikhlas. Saya nerima ini takdir engkau. Engkaulah yang menyembuhkan dan engkau yang menyakitkan. Dan itulah akan terjadi satu proses tubuh tenang. Nah, kita perhatikan satu gerakan, barangkali kita akan bisa rasakan bagaimana saya harus memasrahkan tubuh saya. Ya. Wajah ini orang pasrah, ini akan kendor. Orang yang capek, paling enak istirahat. Kan itu. Orang yang marah ketika dia kembali lagi pada ketemu keluarganya dan dia bahagia, orang yang bahagia tubuhnya sehat, nyaman. Orang tidak bahagia, tubuhnya tegang. Iya. Kan? Orang mikirin utang juga tegang. Jadi semua tegang, tergantung di sini hati kita. Saya akan coba praktekkan ketika orang berdiri. Ketika berdiri, kita harus betul-betul rela hati kita pasrah, itu pengaruh kepada badan. Otak saya ketika ikhlas, kenapa Rasul menyuruh kita ketika berdiri harus melihat ke bawah,
tidak boleh melihat ke atas. Kita betulkan, ternyata dampaknya ketika kepala kita, mata kita tertuju kepada tempat sujud, ketika diamkan pasrah, ternyata otak kita rela. Ketika otak saya tenang, maka tubuh saya otomatis tenang. Iya. Ketika saya tidak rela, otomatis tubuh saya tidak tenang. Ketika hati saya pasrah, maka tubuh saya tenang. Nah, ketika saya rela, maka tubuh saya lebih nyaman. Nah, dari wajahnya sinkron. Iya. Jadi lepaskan, ini kendorkan semua, sampai ini kendor semua. Caranya adalah, saya akan coba dari dalam. Pengaruh kepada tulang, pengaruh kepada syaraf, semua istirahat. Saya tundukkan kepala saya tundukkan hati saya. Dan ini baik. Ketika saya tundukkan jantung saya, hati saya, kepala saya, maka tubuh saya kendor. Ketika saya kendor, semuanya tarikan gravitasi bumi. Sekarang saya pasrahkan total ya. Ibu bapak sekarang di rumah, coba praktekkan. Kepala tundukkan, tapi hati ini tunduk pada Allah. Tundukkan kepala, tak berdaya. Tak berdaya, tubuh Anda akan istirahat. Semakin pasrah pada Allah, jangan mikir, hanya rela pada Allah. Rela pada Allah. Rela pada Allah, sebut nama Allah, ya Allah. Nyerah total, pasrah. Maka badan Anda seperti jatuh mau ke depan. Seperti mau jatuh ke depan, berarti betul. Kemudian ketika saya pasrah, tubuh saya seluruhnya jatuh. Tulang saya kepada tempatnya. Semua organ tubuh saya istirahat. Maka hari ini Anda rasakan kembali. Rasakan pelan-pelan sampai kendorkan, kepala kita kendorkan lagi. Betul-betul wajah kita kendor, dan perhatikan semuanya sampai merasakan tubuh nyaman. Zikir kepada Allah, serahkan hatinya. Ya Allah. Ketika kalimat ya Allah, pasrahkan total, tak berdaya. Lagi, ya Allah. Sampai terasa seperti tubuh mau jatuh ke depan. Ada satu tarikan gravitasi bumi yang terasa. Itulah yang kita harus rasakan pelan-pelan ini. Barangkali Bapak Senes. Pak Abu, apa kaitannya dengan jantung? Baik, coba ada tayangannya, barangkali bisa kita perhatikan. Ketika ruku, posisi jantung, lihat, dari mulai kaki, itu jaringan darah, aorta dan arteri, itu nyambung sampai ke jantung kita. Oh, begitu. Ya, ini kondisi jantung kita. Lihat, masuk akalkah orang ruku dan sholat nanti akan bisa membetulkan jantung Anda? Perhatikan posisi jantung. Jantung ini dari mulai jemari kaki sampai kepada tendon otot belakang di otot kita, tidak akan terasa di sini. Nah, di saat engkau ruku, ketika kita rasa ketegangan, otot jantung itu kan tegang semua. Nah, bagaimana di kendor? Ternyata ada satu tarikan stretching pelan-pelan di saat kita ruku. Makanya di sini mengapa bisa terbuka semua otot dari mulai kaki lagi, bisa diulang lagi videonya, bisa untuk mengetahui proses dari mulai kaki terbuka sampai terbuka lagi, sampai terbuka lagi, sampai terbuka lagi, sampai terbuka lagi bagian otot ini. Dan ini akan terasa, semua akan ketarik. Otot jantung bawah itu. Yang kedua, ini akan dibuka lagi ketika Anda bersujud. Di saat kita dibuka, sini ada vena yang dibuka, sehingga terjadi betul-betul terasa dibuka. Anda perhatikan lagi, ya, masuk akalkah orang yang ruku, jantungnya akan lebih sehat, dari mulai jemari kaki, peredaran darah akan ditarik. Anda praktekkan ruku yang benar, dari mulai jemari kaki akan terasa, lihat lagi, ruku yang lurus, lihat. Dari otot di belakang kaki, ada perhatikan, nyambung ke atas. Iya, lagi ada perhatikan lagi, ini di atas lagi, maka semua akan ketarik ke bawah, maka pasti orang ruku yang benar akan terbuka dengan sangat baik. Sampai kemudian tangan ya Pak Abu? Iya, betul, ini akan terasa betul, akan terbuka seluruhnya, dan ini akan kita merasakan ketika sujud. Nah, ketika sujud, Anda perhatikan lagi, ada satu gambar yang menunjukkan bahwa ada satu area yang tidak bisa dilalui oleh oksigen kecuali dengan sujud. Oh, iya. Jadi di otak ini ada serabut-serabut darah yang akan dipompa, yang akan langsung, ini wajah kita ini akan kita
Ini kan ada serabut-serabut darah yang mengalirkan ke kulit kita. Dan itu hanya dengan sujud, itu akan terisi seluruhnya. Tanpa sujud itu sulit. Maka gampang kita. Anda perhatikan tayangan ini ada satu area otak yang dibutuhkan siapapun Anda, kafirkah orang itu, Islamkah orang itu, ini otaknya sama. Maka ada satu area yang tidak bisa dilalui oleh darah atau oksigen jika tanpa sujud. Inilah kondisinya. Posisi kepala kita sesungguhnya darahnya seperti ini. Betapa yang tampak di sini seperti ini, tetapi sebenarnya adalah ada lebih halus lagi. Ketika engkau sujud, ini akan terisi, maka orang akan terhindar stroke. Orang stroke itu akibat dari darah yang tidak sampai ke otak. Maka dengan rukuk yang benar, sujud yang benar, pasti akan terasa seluruhnya akan terobati dengan baik. Nah, ketegangan setiap hari, jika ini ada hambatan, jantung kita akan memompa. Ketika ada hambatan di bagian saluran darah kita, maka akan terjadi stroke bisa terjadi. Nanti kita akan praktekkan. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak dan saya yakin pasti banyak yang ingin masuk ke 02158304050 yang ingin bertanya sesuai dengan topik hari ini, ketenangan dan tumanina dalam sholat. Tetaplah dalam keajaiban sholat. Pasti kaku, tak tepoi, biarin aja. Kalau ini udah kaku, pasti nariknya ke bagian pinggang. Kalau sudah pinggangnya sakit, pasti sini sakit, wis tak kumpulin sisan wis. Kalau sini sakit, ini pasti ini kenceng. Kalau udah ini kenceng, kepalanya, darahnya nggak ngalir benar, maka pusing. Itu logikanya dulu. Untuk membenarkan diri, ini tak betulkan dulu ini. Nah, enggak boleh. Nah, wajahnya tidak boleh tegang, yang santai. Maaf, tak pegang ini. Nah, ini kenapa saya gini kan? Biar kendor. Wajahnya tegang terus, ya kan? Kita boleh miskin tapi jangan terus-terusan. Wajahnya itu biar santai ya, biar santai. Artinya seneng kan? Iya. Oke, kendor. Baik. Sekarang pelan-pelan wajah, hati tunduk pada Allah. Ya, pertama tunduk. Ya, tunduk. Saya pegang agar ketahuan kendornya. Nah, ini kendor. Hatinya tunduk lagi pada Allah. Iya. Pasrah lagi untuk mengetahui, saya cek. Kalau Anda hatinya tunduk pada Allah, ini kendor semuanya. Kalau Anda pasrah, ini pasti kendor semua. Lagi, pasrah lagi. Nyerah tak berdaya pada Allah, ini kendor. Orang pasrah itu istirahat. Nih, semakin kendor. Semakin kendor, semakin kendor. Semakin rela. Ya, badannya semakin rela, seperti tak berdaya. Iya, ya stop, kendor. Sekarang pelan-pelan, Anda ruku. Luruskan ini. Iya, luruskan dulu. Iya, lalu lurus. Iya, lagi. Taruh tangannya, lututnya. Iya, lurus. Ini tulang. Tulang apaan ini? Tegang terus ini. Ya, diam. Rela. 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 Iya, biarkan dulu. Tahan. Ini akan ditarik darah di bagian otot tadi, ya. Yang bagian betis. Jantung tadi, ya. Biarkan saja. Ini sakitnya luar biasa. Berapa syaraf yang akan ketarik sekarang? Diamkan dulu. Diamkan dulu. Rela. Kurang rela. Ikhlas. Ikhlas. Semakin berat badannya. Ikhlas. 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 Iya. Stop. Pelan-pelan naik lagi. Berdiri lagi. Istirahat dulu, kendorkan. Masya Allah. Belum apa-apa wajahnya langsung merah. Baru ruku. Langsung merah. Ya. Terus tunggu lagi. Kemudian sekali lagi. Kemudian setelah ruku, sujud. Iya, pelan lagi. Luruskan lagi. Luruskan lagi. Betulkan. Dan harus pelan-pelan agar merespon neurotransmitter. Belum, masih ruku dulu. Iya, keburu-buru nih. Terus lagi. Iya. Iya. Terus kepala. Iya. Lagi. Lagi. Ini saya kendorkan dulu. Iya. Lagi. Biarkan saja. Nanti biarkan di rumah juga ikut pemirsa. Iya, ini semakin berat. Semakin berat. Jantung Anda kebuka. Darah Anda akan lancar. Baik, beri lagi pelan-pelan. Ini untuk terapinya. Iya Pak, Asep wajahnya langsung iya, berubah langsung merah. Hanya 2 rakaat ya, merah. Iya. Ya, ketika sujud. Iya. Sujudnya saya betulkan. Betul salah. Masih hadap ke kiblat. Jemari kaki. Ininya lututnya di belakang perut. Lagi. Kalau latihan tak tarik sampean ya. Udah. Tekan lagi, masukkan, set.
Sekarang untuk latihan kita buka jemarinya. Iya. Ini masuk. Tulang harus sesuai dengan bentuknya. Oh. Ergonomik. Iya, iya. Ini akan kebuka semua sarafnya. Tak biarkan dulu. Nah, biarkan rela. Biarkan rela. Ini sampai kendor. Ini sampai kendor. Ini kebuka semua saraf-sarafnya. Dan tenang. Biarkan dulu hatinya tenang. Saya biarkan, relakan dulu kepala terisi oksigen, darah mengalir. Biarkan. Ini nanti kalau ada rasanya cenut, berarti darahnya Jalan. tidak jalan justru, ketabrak. Iya kan? Biarkan sampai terasa lancar. Biarkan sampai terpenuhi, telinganya merah, perhatikan semuanya. Ini merah. Ini jantung yang di sini kebuka. Rasulullah terbuka ketiaknya. Ya, biarkan dulu. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Diamkan. Diamkan. Stop. Duduk sebentar. Iya. Duduk tegak. Iya. Kepala tunduk. Iya. Siap sejenak. Biarkan darah turun. Dari kepala ke bawah. Dia mengambil oksigen lagi turun. Kasih kesempatan untuk tumakninah. Darah yang tiba-tiba Anda sujud. Itu darah bahaya. Karena darah yang di otak belum sempat ngambil oksigen di paru-paru. Setelah engkau santai, marah sujudlah kembali. Seperti tadi, ini kurang ke belakang lagi. Masukkan lagi. Rela. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nyerah pada Allah. Paling nyerah. Lagi. Sengaja tak betul-betulkan. Masih tegang apa enggak. Terus. Biarkan lagi. Rela. Seandainya orang taraweh begini terus ya. Semua umat Islam insya Allah cerdas-cerdas, sehat-sehat. Sayang keburu-buru tidak menjalani sunnah yang sebenarnya. Baik, cukup, selesai. Diam. Baik, cukup, selesai. Ada perubahan? Langsung, nyaman, seger, nyaman. Tambah lagi, enak, tambah enak. Terima kasih. Baik. Pak Abu terima kasih banyak. Pak Asep terima kasih banyak Pak Asep. Dan cerah iya kelihatan wajahnya langsung berwarna merah. Silakan untuk Anda pemirsa, Anda masih bisa menghubungi kami di 02158404050 sesuai dengan topik hari ini adalah tumanina dan ketenangan dalam sholat. Kami akan kembali lagi dalam keajaiban sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. 02158304050 terbuka untuk Anda. Dan sudah ada Ibu Ike di Sumeneb yang masuk ke line telepon kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ike silakan. Iya, alhamdulillah dari kemarin nggak masuk. Halo, assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam. Ternyata pipi nih kan. Berangkat sendiri ini. Iya Pak Abu. Saya mau nanya Pak Abu. Iya. Saya sudah tahun mengikuti praktek sholat khusyuknya Pak Abu lewat buku dan majalah dan lain-lain. Ya. Dan saya merasakan ketenangan yang luar biasa memang saya dapatkan Pak Abu. Iya, iya. Jadi walaupun saya mendapatkan ujian apapun dari Allah, saya bisa merasakan tenang dalam hidup ini gitu. Iya. Terus tapi yang saya tanyakan sampai saat ini saya dalam sholat itu tidak selama sholat misalnya sholat maghrib 3 rakaat tidak full 3 rakaat itu saya bisa khusyuk Pak Abu. Jadi pada saat saya ruku saya bisa khusyuk. Terus tidak saya hilang lagi gitu. Iya. Terus yang saya tanyakan kenapa ya? Apa ini kaitannya Allah memberikan otak kepada kita untuk berpikir. Jadi pikiran saya kemana-mana Pak Abu. Jadi jadi mohon penjelasannya Pak Abu. Gimana biar otak saya itu nggak kemana-mana gitu loh. Oke, Sakalangkom. Terima kasih. Terima kasih. Salam ke Idris Perenduan Sumeneb. Jadi banyak kiai-kiai yang pernah mendukung kita di sana di Sumeneb. Alhamdulillah. Dalam konsep sholat tadi sebenarnya otak kita kan ada pikiran. Sebenarnya otaknya sudah disuruh mikir sebenarnya. Jadi orang sholat itu bukan nggak mikir. Mikir apa? Mikirin utang boleh. Mikirin sakit boleh. Mikirin dosa boleh. Karena dalam sholat itu disuruh minta ampun. Saya mikirin dosa saya. Ya Allah Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Angkat derajat saya. Banyak orang terkenal
dijatuhkan derajatnya sama Allah. Betul. Banyak orang yang dibiasa tapi dia naik derajatnya sama Allah. Allah angkat derajat dan menurunkan derajat seseorang. Saya memohon pada Allah, ya Allah saya tidak punya uang, warzuqni. Memikir. Berarti pikirannya kita itu bukan sholat itu tidak sadar. Orang dikira sholat Allahu Akbar tidak sadar. Sampai imamnya sujud tidak tahu. Saking khusyuknya, bukan begitu. Sadar. Makanya kita tahu rakaatnya berapa, baca apa tahu, kalau salah pun tahu. Sholat itu sama dengan ngobrol. As-sholatu di mana ad-du'a. Sholat itu seperti doa. Doa itu kan ingat. Anakku sakit, saya ngomong, ya Allah anakku sakit. Kalau berdoa, pasti khusyuk. Ya Allah anakku sakit. Ya. Kalau saya sakit pun khusyuk. Ya Allah aku sakit, sembuhkan aku ya Allah. Pasti dia bicara, dia pasti khusyuk. Jadi keliru selama ini bahwa khusyuk tidak mungkin itu salah. Wong kita punya pikiran. Karena barangkali, nah ini, mulut kita sudah refleks sehingga lupa yang kita sampai kita ngomong ini kan sudah ada refleks, namanya autogenik. Autogenik itu refleks. Kayak orang kurik kuping itu nggak sadar, di depan orang banyak itu kurik kuping, ada yang garuk-garuk, itu refleks, namanya autogenik. Jadi inilah sebenarnya dalam sholat, makanya selalu diperbarui niatnya. Ya. Jadi jangan gerakan refleks, tapi gerakan sadar. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan gerakan bawah sadar. Sholat itu bukan hipnotis. Jadi bekerja ngomong tapi nggak sadar. Nah, itu kayak ngelindur. Pak Nasir di Makassar, Pak Abu. Sudah masuk. Apakah riba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nasir pertanyaannya. Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Nasir. Iya. Apa kabar? Baik-baik Pak Ustaz. Ada yang ingin saya sampaikan Pak Ustaz dan saya tanyakan. Pertama-tama saya merasa adalah orang yang sangat berbahagia. Pada kesempatan terdahulu saya sempat bertemu dengan Pak Ustaz di Hotel Merkur, kalau nggak salah di bulan Maret barangkali Pak ya, kalau nggak salah. Pada saat itu saya mengucapkan bahwa saya adalah orang berbahagia karena pada saat itu Pak Ustaz sempat merangkul saya Pak pada acara penutupan Pak pada saat itu Pak. Ya. Pertanyaannya Pak Nasir. Pertanyaannya Pak Ustaz. Pada saat tertentu saya merasa penyesalan yang sangat besar. Pada saat tertentu saya merasa tidak bisa kontak Pak dan ketemu ya. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk lebih tetap bisa. Sekarang Bapak bisa ulang lagi, Bapak bisa merecall kembali, Bapak punya pengalaman hati yang baik. Bapak punya pengalaman hatinya kepada Allah. Bapak punya pengalaman yang sudah disimpan di otak kita. Coba Bapak sekarang angkat tangannya, mendongak. Rasakan, kita pernah sambung hati Pak. Kita pernah silaturahmi Pak. Kita punya hati saling menggetarkan Pak. Sekarang Bapak ikuti saya. Ingat kembali. Boleh diikuti juga? Ikut takbir, Allahu Akbar. Sekarang Bapak sambung silaturahmi. Rasakan ibu bapak sekarang, rasakan Pak Nasir semakin kuat ke Allah. Ingat Bapak pernah nyambung pada Allah. Ingat itu, Allahu Akbar. Rasakan Pak Nasir. Semakin total Pak Nasir. Semakin kuat Pak Nasir. Hanya kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Kulit Allah, awit Rahman. Panggil Ya Allah atau Ya Rahman. Ya Allah, awit Rahman. Panggil Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah. Ya Allah. Semakin total Pak Nasir. Ya Allah. Semakin total. Sekarang takbir pelan-pelan dirasakan kembali. Allah. Takbir cukup selesai. Pak Nasir masih ada pengalaman itu, masih ada dirasakan. Masih Pak Ustaz. Masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita misalnya kesulitan lagi, kontak lagi,
dengan sadar lagi, sambungkan lagi sampai terasa kembali. Dan itu disimpan sering di dalam otak kita sehingga akan terasa seluruhnya. Dan setiap saat orang bisa khusyuk. Setiap kapan pun silakan dalam kondisi yang sangat ramai pun, di tempat yang sangat hiruk pikuk pun, ternyata tenang itu tetap ada. Jadi jangan saya mengatakan tidak bisa. Silakan buktikan Al-Quran itu benar. Baik Pak Abu, terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah dalam keajaiban sholat karena sebentar lagi Pak Abu Sangkan akan memberikan kesimpulan tentang tumaninah dan ketenangan dalam sholat yang mudah-mudahan akan menjalar dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Terima kasih banyak Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. Dan untuk episode kali ini selamat untuk Pak Nasir di Makassar ya Pak Abu. Pak Nasir di Makassar mendapatkan buku 1 set Ensiklopedia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dan tim Tazkiyah. Pak Nasir selamat dan mudah-mudahan besok menjadi giliran Anda yang bisa menghubungi kami di line telepon kami untuk mendapatkan buku ini. Dan sebelum Pak Abu akan memberikan kesimpulan dan menutup dengan mengajak praktek ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio, besok hari ke-15 pertengahan Ramadan insya Allah kita ketemu lagi membahas tentang gerakan ruku dan maknanya. Gerakan ruku dan maknanya. Sesudah dapat tumaninah, besok kita masuk ruku dan maknanya. Silakan Pak Abu. Tumaninah itu dari mulai awal, dari takbir, dari bacaan takbir sampai gerakan yang tidak. Rasul ketika sholat ada sahabat ikut sholat di belakangnya. Lam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in. Ma hamamta an aquda wa ala nabi. Sahabat datang di belakang sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau berdiri lama sekali sholatnya sehingga aku punya perasaan ngerundeng. Mahamamta an aku dawa ada Nabi. Aku ingin cepat-cepat duduk dan bertikabur. Saking lamanya Nabi ketika berdiri. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasiya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqulan. Beliau ketika sami Allahu liman hamidah, beliau berdiri lama sekali sehingga dikira lupa oleh sahabat jamaah. Pun ketika beliau duduk iftiras, beliau duduk lama sekali sehingga dikira lupa. Inilah banyak ayat hadis-hadis yang mengatakan beliau itu kalau sujud lama, rukuknya lama, tapi kalau yang sampai ke kita kan kok cepat sujudnya. Bahkan Rasul mengatakan jangan seperti burung mematok makanan. Sementara yang terkenal di Indonesia itu, dan itu tidak katakan salah. Salah kalau rame-rame, jadi nggak salah selama ini kan. Baik, sekarang saya akan praktekkan bagaimana untuk tema kali ini adalah tumakninah. Tumakninah yang pertama adalah hati kita zikir, tenang. Tenangnya hati akan berpengaruh kepada fisik. Baik. Silakan Pak Abu dipakai mic ya. Baik, saya harus pakai mic. Baik. Pertama, latihan sekarang adalah wajah ini akan tampak jika pikiran kita masih mikir. Syaraf kita masih tegang, mata kita kemana-mana pasti. Kalau otak ini adalah pusat, seluruh syaraf digerakkan oleh otak. Otak adalah pusat seluruh jaringan organ tergantung otak kita. Ketika otak saya istirahat, pasrah. Allah. Rasakan. Jangan tegang bagian leher. Pasrahkan lagi. Tak berdaya. Rasakan lagi. Tak berdaya. Rasakan lagi. Sampai betul-betul kepala itu rasanya berat. Tarikan gravitasi bumi terasa semakin berat. Semakin rela, Anda pasti merasakan perut Anda akan kendor. Anda akan merasakan pasti seluruh tulang-tulang, kulit, semua syaraf akan kendor. Lalu, biarkan saja. Semakin tunduk pada Allah, semakin tunduk pada Allah, ikuti saja bahwa tubuh kita akan terbawa, akan mengarah, tunduk pada Allah. Rasakan pelan-pelan. Rasakan pelan-pelan. Jangan takut, relakan saja. Relakan saja sampai engkau betul-betul terasa pelan-pelan. Rasakan semakin tenang, sehingga betul-betul tenang,
dalam kondisi ruku. Betul-betul tenang dalam kondisi ruku dan tundukkan hatinya Anda. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mudah-mudahan insya Allah besok kita akan ketemu. Ditutup dengan prakteknya Pak Abu Sangkan mengenai tumaninah dan ketenangan dalam sholat. Dan Anda bisa mempraktekkan nanti pada saat sholat maghrib. Dan mudah-mudahan ketenangan yang Anda dapatkan dalam sholat akan tersebar dalam sikap hidup Anda sehari-hari. Sampai ketemu lagi besok. Selamat menyantap hidangan berbuka puasa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita tenang sampai betul-betul sempurna. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka